Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Didra Rashid di channel Ojo Dume, juga bersama dengan Om Semar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan juga Saya Ki Ade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dan di kesempatan yang luar biasa hari ini kita mau membahas sesuatu yang unik dan juga penting untuk kita semua ya, Om Semar. Iya. Karena ini awalnya ceritanya dari Om Semar. Gimana Om Semar? Jadi pengalamanku selama mengikuti Ojo Dume series ini belajar mengenai Rogo Sukmo justru menambah banyak ilmu buat saya, justru untuk mengenal leluhur. Yeah. Jadi awalnya Mas Didra ketika aku pertama kali Rogo Sukmo sendiri, aku diperlihatkan mengenai dulunya kehidupan saya itu siapa. Ya. Jadi sehingga saya jadi tahu mengenai sejarah Indonesia malah sebelum-sebelumnya. Jadi ketika misalnya aku mulai ketika dari Majapahit, Mas. Iya. Dari kerajaan Majapahit, raja terakhir kan Brawijaya V tuh. Iya. Jadi Brawijaya V aku akhirnya menjadi tahu bahwa Brawijaya itu dulu berasal dari atau mempunyai ikatan dengan kerajaan Sunda Galuh. Ternyata dari Jawa itu asal muasalnya dari Sunda malah. Itu yang mind blowing banget buat aku. Jadi karena selama ini kan selalu ada anggapan raja dan Jawa dengan Sunda itu bermusuhan gitu. Yang aku tahu gitu. Cuman ternyata mind blowingnya ternyata kita semua berasal dari Sunda gitu ternyata gitu. Iya. Gitu aku ngomongin Sunda Galuh. Ternyata Sunda Galuh itu bukan hanya satu kerajaan. Dia ternyata pisah. Sunda dan Galuh, Sunda Barat, Galuh Timur, bener ya? Jadi Sunda mewakili masyarakat gunung, Galuh mewakili masyarakat laut gitu. Jadi makin ke belakang lagi ternyata Sunda Galuh sebelumnya adalah Tarumanegara dan makin banyak kerajaan-kerajaan yang aku sebelumnya nggak tahu gitu. Iya. Nah, aku pengen tahu sih. Jadi kan karena Ki Adek ini berpuluh-puluh tahun tuh. Rogo Sukmo pasti dia akan lebih tahu mengenai kerajaan-kerajaan Indonesia yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan yang mungkin tidak ada di textbook mungkin. Ya bahkan kita kemarin sempat ngulik mengenai bahwa sebelum Salaka-Negara ada kerajaan lagi ya. Mengenai Nusa Api kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Apakah itu kerajaan? Nah makanya kita berbicara sama yang sudah berpuluhan tahun nih mengenai Rogo Sukmo. Mungkin Kita dia akan telepon Ki Adek nih ya. Nah, yuk. Halo Ki Adek. Lagi kamar mandi? Iya. Saatnya. Jadi begini, tadi Belum ditanya. Belum ditanya. Belum ditanya. Ini tanya dulu. Iya. Jadi pinggang nih kita agak Bulan puasa. Ya. dijawab. Jadi gini kayak ada tadi kan berdasarkan perjalanan Rogo Sukmonya Om Semar dan juga kita banyak juga termasuk aku pun yang lumayan penasaran apakah boleh diceritakan secara timeline, secara garis besar gitu. Sebenarnya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini awalnya dari mana? Apakah langsung kerajaan atau sebenarnya desa dulu atau gimana? Mungkin silakan Ki Adek. Menurut catatan yang tertulis itu dalam bentuk cerita-cerita di batu atau bukti-bukti dari patung-patung segala macam, itu memang benar. Pertama kali adalah Nusa Api. Nusa Api itu sekitar 100 Masehi. 100 Masehi itu adalah Nusa Api. Nusa Api ini bukan kerajaan, yaitu hanya daerah satu tempat dusun atau kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu ya. Seorang pemimpin kampung. Kemajuan daerah Nusa Api ini memang tersohor sampai ke daerah Hindustan tuh sekarang India ya. Sehingga banyak para kaum Arya di India itu hijrah ke selatan, khususnya wilayah barat Pulau Jawa ini.
setelah mereka sampai di tahun 131, Aki Tirem sebagai pimpinan atau penghulu kampung Nusa Api menikahkan anaknya dengan salah satu kaum Arya dari daerah Hindustan. Itulah pertama kali kerajaan Salakanegara, yaitu di angka 131 Masehi. Perkembangan Salakanegara dari zaman Damawarman kalau nggak salah nama rajanya. Dharmawarman ya. Damawarman 1, 2 sehingga punya anak dan dia mendirikan keturunan cucunya atau cicitnya mendirikan kerajaan di Kutai Kartanegara. Di Kutai. Tapi Ki, mohon maaf nih agak dipotong. Kalau dari Nusapi sendiri itu dulunya di daerah mana Ki? Tepatnya di mana? Wow. Daerah Pandeglang. Jadi Pandeglang. betul. Oke. Barat tapi bagian selatan dari Pulau Jawa. Jadi cikal bakalnya seluruh kerajaan Indonesia dari kampung Nusa Api Betul. yang dipimpin oleh Aki Tirem, Aki Tirem. titiknya ada di Pandeglang. Adanya di Pandeglang. Oke. Lanjut. Lanjut Ki. Oke. Jadi kenapa mereka memberikan nama Salak itu kan artinya perak. Jadi daerah Pandeglang itu di saat itu adalah seorang kebanyakan adalah petani, peternak dan pengrajin perak. Oke. Yang diekspor ini nggak main-main. Mereka bikin perak itu diekspor ke Hindustan, ke Mesir, ke Romawi. Hasil-hasil perak mereka karena Gunung Salak yang sekarang kita di wilayah Bogor itu adalah tambang perak terbesar. Cuman mungkin nggak dieksplor sama pemerintah kita. Nah, aku potong lagi dikit Ki. Kalau aku jadi tiba-tiba bikin bertanya nih, itu kalau di zamannya Salakanegara maupun Nusa Api itu sudah ada ajaran kejawen belum sih? Maksudnya mereka sudah mengajarkan mengenai ajaran-ajaran Jawa belum sih? Apa belum gitu Ki? Ajaran Jawa itu sebelum Nabi Isa, berarti sebelum Masehi. Wow, berarti dia udah ngajarin. Puluhan ribuan tahun sebelum Masehi. Itu ajaran kejawen. Sudah ada. Waduh. Jadi zaman Nusa Api itu waktu di daerah Pandeglang itu adalah ajarannya adalah Sunda Wiwitan. Dengan ajarannya Sang Hyang Nukersa. Siapa sih Sang Hyang Nukersa itu? Yang maha tidak terasa, yang maha tidak terlihat. Oh, itu artinya ya Sang Hyang Nukersa. Oke. Cuman bahasa Sundanya Sang Hyang Nukersa. Oke. Karena kan di saat itu kan pembelajaran dari ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad belum sampai ke mereka. Jadi gitu. mereka pun sudah tahu ajaran ketauhidan dari nenek moyangnya terdahulu dari ribuan tahun sebelum itu. Iya. Oke. Gitu. Berarti lanjut tadi ke perak, merak. Ya, jadi peraknya itu memang diekspor sampai ke Romawi, ke Mesir, ke Arab. Makanya disebut kota pengrajinnya itu disebut dengan kota Merak yang sekarang ini. Merak. Dan aku pernah dengar juga Pandeglang ya Pandeglang. Iya. Oh ya Allah. Salah itu artinya Merak. Iya, Pandai Besi, Pandeglang. Oh my god. Karena memang kota kecil ini memang sudah sohor di belahan dunia manapun sehingga penghasil kaum perak Arya- tuh. Iya, banyak yang datang kaum Arya ini dianggap sebagai kaum pelajar karena mereka kan sudah berpendidikan, sudah memiliki kitab Hindu yang mereka sebarkan ke bangsa pribumi saat itu dan dinikahkanlah oleh Aki Tirem kepada anak perempuannya dan melahirkan sebuah kerajaan yang saat itu memang kerajaan itu nggak besar, cuma di satu kampung itu, sehingga turun ke kerajaan Kutai Kartanegara, terus lagi turun lagi ke kerajaan Tarumanegara. Di mana lokasi Tarumanegara adalah di Bekasi. Bekasi Proud. Di Bekasi. Jadi Tarumanegara yang pertama kali itu bukan di Bogor, tapi di Bekasi. Jangan ngejek Bekasi kamu. Makanya ada di situ ada Candi Jiwa. Itu adalah peninggalan dari Tarumanegara awal zamannya Indrawarman. Ya. Kamu kenapa? Kamu Mas Didra pernah ke Candi Jiwa ya katanya? Pernah. Apa yang dirasain Mas Didra? Candi Jiwa, jadi kalau aku juga lagi nih kenapa lu ya? kan diginin ya. Iya. Akhirnya Aki Tirem gini ya. Yes, siap.
Jadi mungkin nanti kita kalau ada kesempatan kita bahas. Jadi banyak perjalanan sebelum Ojo Dumeh ini kita udah sering syuting, banyak tanda-tanda yang kita dapat dari masing-masingnya. Iya, Kalau dari lu gambar kalau dari aku tuh Smart People aku sempat gambar. Dan salah satunya ternyata diartikan oleh Ki Adex itu Aki Tiram. Dan kemudian tanpa rencana dan lain-lain, akhirnya aku juga kok bisa sampai ke Candi Jiwa, di mana candi tersebut katanya Ki sebenarnya ada 70-an atau 60-an titik candi, tapi yang baru berhasil terpugar tuh 2 sampai 4. Iya. Gitu Ki. sebentar deh. Ini ganggu nih. Ini kenapa ya? Ya Dek, ini maksudnya lo sama gue kayak kerasa nggak? tadi doang, sekarang udah enggak. Ini iya nih, kenceng banget lagi. Kenapa Ki? Jadi karena kan begitu kita menyebut leluhur kuno ya kan, tentu aja bangsa-bangsa kuno di wilayah sini juga menyambut dan ingin mengetahui juga, karena mereka juga Kayak mereka seneng ya Ki ya, disebut ya Ki ya? mereka didongengin itu senang, ingin benar apa enggak, mereka juga memvalidasi sendiri karena mereka adalah pelaku sejarah itu sendiri. Jadi kembali lagi ke Tarumanegara. Tarumanegara bukan? Jadi Tarumanegara yang pertama kali di Bekasi itu kalau nggak salah zamannya Indra Warman. Itu memang kenapa dia sampai pindah ke Bogor? Karena ada bencana, banjir. Oh, segala macam. itu tahun berapa tuh Ki? Bencana banjir? Itu sekitar tahun 400-an Masehi. Itu kalau misalnya, ini ngobrol sama Mas Taufik nih Kak, kameramen ya. Mas Taufik, kalau nggak salah kita pernah ada kejadian banjir besar juga ya di tempat lain ya, sejarah-sejarahnya. Nggak cuman di Tarumanegara kan? Kalau di lain di mana Mas? Ada di India, India, di China juga ada. China. Terus di Amerika Selatan juga ada. Jadi Great Flood itu emang ada tuh ya. Ada Jadi juga- kemungkinan tuh Nuh ada gitu juga bukan? yang sangat dahsyat bencananya daerah Wonosobo, Oh, Sabah tuh, kerajaan Sabah tuh. Kerajaan Sabah. Itu sangat dahsyat banjirnya. Oke. Itu berbarengan apa enggak Ki? Oh, enggak. Enggak ya? Beda zaman. Beda zaman ya. Lanjut lagi dari Ki. Lanjut Ki, jadi kalau Tarumanegara itu dari Bekasi sampai batas kanannya Ki, udah ada belum sih zaman dulu Ki? Batas kanannya itu adalah Sungai Citarum. Oh, oke. Citarum. Iya, kalau bapaknya itu Salakan Negara itu batasnya Gunung Salak. Jadi dari ujung Mandeglang, Dari ujung Merak, Merak, sampai bukan dari ujung Merak, sorry maaf saya itu. Dari Krakatau Krakatau, sampai Gunung Salak. Gunung Salak tuh ini ya batasnya. ya? Batas Kanan. timur. Timur, Batas timurnya. Tempatnya- Batas baratnya adalah Krakatau. Tempatnya di mana nggak tahu ya Ki ya. Tempatnya di mana? Kalau Sunda Magalu kan batasnya jelas Citarum kan. Iya. Kalau misalnya itu Gunung Salaknya di mana gitu nggak tahu Ki. Pokoknya pas Gunung Salak itu adalah batas baratnya. Sebelah Gunung Salak udah tidak termasuk dalam wilayah Salakan Negara lah. Salakan Negara. Wilayahnya apa tuh Ki? Pas sebelahnya? Ya masih kosong, masih perkampungan-perkampungan biasa. Oh, belum terbentuk kerajaan tuh ya. Belum. Mereka Oke. masih nongkrong. Boleh dibilang primitif ya. Iya, iya, iya. Nah, karena kerajaan baru cuma satu itu aja. Oke. Begitu Tarumanegara meluaskan lagi wilayahnya sampai batas Citarum. Citarum. Sehingga Tarumanegara ini sampai sekitar tahun 650 Masehi dipimpin oleh sang menantu yang saya cerita di episode sebelumnya itu sempat digoyang oleh pasukan Galuh yang notabene masih kerabat dari Tarumanegara sendiri. Oh. Dan juga dirongrong oleh pasukan dari utara, yaitu dari dinasti Tang yang bercokol di Sriwijaya. Palembang yang dianggap kerajaan Sriwijaya. Oh, berarti Sriwijaya seperti yang dibilang sebelumnya bukanlah. Kalau menurut Misal- saya pribadi Sriwijaya bukan kerajaan, itu pangkalan militer Cina, pangkalan militer dinasti Tang. Ini berlawanan dengan sejarah loh Ki. Ya nggak apa-apa. Iya. Manusia kan bisa berpendapat. Kalau memang para sejarawan menyangkal, wah ya sok tahu ya monggo aja. Ya ini kan kita hasil rogosok mau kita kan. Jadi bisa ntar kalau misalnya pengen ngobrol, diskusi bisa nanti lewat DM atau bisa lewat komen kita aja langsung. Iya. Lanjut Ki, tadi ada digoyang dari Galuh, kemudian dari atas ada dari dinasti Tang tadi, kemudian Setelah dari Sunda Galuh, setelah dirongrong oleh kerajaan Galuh, kerajaan Tarumanegara ini bangkrut. Tarus bawah
membuat kerajaan baru di wilayah Bogor yang disebut dengan Kerajaan Sunda. Gitu. Jadi Kerajaan Sunda dibikin sendiri setelah runtuhnya Tarumanegara. Nah, oke. Dan dari Kerajaan Sunda, Kayak Kerajaan Sunda kita bersambung dulu aja gimana? iya. Kita sambung dulu karena bahasannya panjang nih. Kita lanjutin ke berikutnya aja. Berikutnya aja karena juga energi-energi insya Allah energi positif mulai berdatangan. Energi negatifnya kameranya udah mulai habis. Iya. Oke, kita akan lanjutkan Smart People. Ini makin seru banget. Jadi jangan kemana-mana, masih tetap di channel Ojo Dume Series. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga di-share kemanapun kalian inginkan. Jadi akhir kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada info yang kurang berkenan. Silakan langsung aja kirim saran dan kritik Anda di PO Box. Iya, nggak ada. Jangan dulu. Silakan DM aja langsung, DM aja. Terima kasih udah telah menonton. Akhir kata saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Nototi benuri pemuti Noto liat benora kualat Noto rosso benora ciloko Noto pola benora salah Aja dumi Aja dumi Aja dumi Aja dumi Aja dumi